Kasih Tuhan sekalian, tema kita hari ini menjadi gereja yang ramah kepada sesama. Yang bacaannya Kejadian 18 ayat 1 sampai 10 tadi. Cerita bacaan ini dimulai dengan kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanding di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Menarik cerita ini karena diawali dengan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanding. Pohon terbanding ini pohon apa, saudara? Beta Nusantara, kan beta bukan dari sana. Tapi waktu saya cari tahu lagi juga. Ini pohon rupa-rupanya pohon yang besar. Dia model ke pohon beringin. Itu pohon di musim kemarau pun dia tetap hijau. Kalau di sini bilang apa ya, evergreen gitu lah. Jadi sama kayak yang di Jalan Getari sana. Dia rindang sekali. Soalnya pernah gugur daunnya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa kemungkinan dari ayat 1 ini. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanding di Mamre, sedang dia duduk di depan pintu kemahnya. Jadi antara pohon dan kemah ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, pohonnya di sini, kemahnya mungkin dekat sumur. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua yang sedikit lebih logis kalau kita membaca selanjutnya, kemahnya Abraham itu langsung di bawah pohon. Karena pohonnya besar, kemahnya langsung ada di bawah pohon. Makanya keterangan di ayat 8, ketika dia lagi makan, Abraham berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Jadi yang lebih logis, kemungkinan kedua itu, kemahnya Abraham langsung di bawah pohon. Kenapa harus pohon terbanding? Kenapa sudah pohon johar, pohon tabu, pohon apa begitu? Kenapa harus terbanding? Saudara, ada sejumlah keterangan Alkitab yang menjelaskan tentang fungsi pohon terbanding. Kalau kemudian di pasal 12, ketika Abraham pertama kali dipanggil, pasal 12 ayat 7 dan 8, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, memasang temannya dekat dengan Betel sebelah barat dan Ai sebelah timur, lalu mendirikan sini tugu bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat 6, sorry. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai dekat Sikem, yakni pohon terbanding di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Jadi ayat 7 dan 8 kasih keterangan bahwa Tuhan bertemu dengan Abraham di dekat atau di bawah pohon terbanding di More. Itu keterangan pasal 12. Keterangan pasal 18 yang kita tadi, Tuhan datang sekali lagi di bawah pohon terbanding di Mamre. Ada apa dengan pohon terbanding? Saudara, menurut kepercayaan kuno ketika itu, karena ini pohon ini dia sudah pernah layu, sudah pernah gugur sekalipun musim panas, maka dia dianggap sebagai lambang kesuburan. Karena dia lambang kesuburan, maka orang mempercayai ada dewa kesuburan di situ yang jaga itu pohon sehingga dia tetap hijau sekalipun panas sekali. Dan dewa itu yang kasih nama Asera, dewa yang jaga kesuburan pohon ini.
dan di mana ada pohon itu, di situ pasti ada misbah untuk menyembah ini dewa kesuburan. Mama kekasih Tuhan sekalian, karena kepercayaan ini dan ketika Tuhan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di bawah pohon ini, maka di mana saja Abraham menetap, di mana saja dia bikin kemah, selalu dekat atau di bawah pohon ini. Karena di bawah pohon terpanjanglah dia bertemu Tuhan. Dan karena itu di mana saja keterangan pasal-pasal selanjutnya juga kasih keterangan bahwa di mana saja Abraham akan bertemu Tuhan di bawah pohon terpanjang. Informasi ini, saudara, sepertinya jadi satu petunjuk bahwa pemilihan pohon terpantin bagi Abraham itu sangat penting. Dia mau pindah di mana saja, pasti dia cari di pohon terpantin dan bikin kemah di situ. Apa artinya? Artinya bahwa di mana ada pohon terpantin, di situ dia bisa bertemu Tuhan. Ketika Tuhan pertama kali di More, di pohon terpantin, tadi di Mamre, di pohon terpantin, nanti ada lagi dia pasal-pasal yang lain. Semua cerita Abraham bertemu Tuhan di bawah pohon terpantin. Karena itu Abraham selalu bikin tempat tinggal di dekat itu pohon supaya bisa bertemu Tuhan. Karena itu setiap hari dia akan selalu berada dekat itu pohon. Cerita yang tonton baca tadi, dia sedang duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Saudara jangan bilang kemah, potong dalam gereja sama panas apalagi kemah. Kemah itu paling tinggi sama dia potong tenda, paling tinggi 2,5 meter. Nah, kalau itu panas, pasti panas. Dan potong kebiasaan kalau panas, kan potong jadi sombong, kan? Soalnya ada orang panas pakai jaket, pakai selimut, tambah lagi panas. Atau dicari pantai, kan soalnya mungkin orang panas cari sombong. Nah, Abraham juga mungkin kenapa potong cari sombong? Ya, pertama di bawah sombong kan enak Dalam rumah mungkin sudah ada angin, tapi ketika kalau disapu di sombong pasti ada angin udah sedikit. Dan di sombong biasanya bikin orang mengantuk. Kalau sendiri-sendiri di sombong potong bisa suruh. Tapi kalau 2 orang di sombong itu bahaya juga. Karena kalau 2 orang ini, apalagi kalau mama itu bukan mama dengan anak. Mama dan dia anak nona kalau dulu di bawah sombong langsung bilang sini kalau cari ambil bungkus dulu. Dan itu sudah cerita lagi. Dan seterusnya. Tapi Abraham, kebiasaan Abraham cari sombong bukan untuk hal yang lain. Tapi kebiasaan dari sombong adalah untuk dia mau menanti apa yang harus Tuhan bilang lagi. Dan Tuhan panggil dia keluar dari Kasdi, dari dia keluarga, dari sanak saudara dan seterusnya. Dan dia masuk di Kanaan yang negeri asing. Kalau sudah di belakang Alkitab biasanya ada peta Alkitab. Ada peta perjanjian lama juga di situ bisa lihat Kasdim sama Kanaan itu hitung skala berapa kali berapa. Skala itu biasanya misalnya skala 1/10.000 itu maksudnya satu mili di Alkitab sama dengan 10.000 mili itu kan di kenyataan di lapangan. Perbandingannya kan biasa begitu. Atau mungkin beta salah, mohon maaf. Jadi kau bisa hitung saja berapa banyak jarak antara Kasdim dengan Kanaan. Dan itu jalan kaki, bukan pakai gerai. Saudara bisa bayangkan Abraham jalan begitu jauh, Tuhan perintah dia untuk keluar, dia jalan begitu jauh, dia sudah tahu mau bikin apa.
Karena itu tiap hari dia akan duduk dekat itu pohon terbanting untuk tunggu kira-kira habis ini Tuhan mau bilang apa lagi. Nah nanti di pasal berikutnya Sodom dan Gomora dimusnahkan itu ada doa syafaat Abraham dan percakapan Abraham dalam bentuk doa syafaat untuk Sodom dan Gomora dan seterusnya ketika Ishak lahir dan seterusnya. Ayat sebelumnya waktu kelaparan di Kanaan Abraham harus pindah ke Mesir dan seterusnya, itu semua perintah Tuhan terjadi di bawah pohon terbanting. Karena itu Abraham selalu tunggu Tuhan di situ. Ini pelajaran yang sangat baik untuk kita semua. Artinya bahwa Abraham selalu menyediakan waktu untuk menunggu petunjuk Tuhan. Abraham selalu punya waktu untuk menanti Tuhan. Makar mana dari Gotong hanya kasih habis waktu dengan kasih naik status. Kita lihat anjing kawin, Gotong kasih naik status mau kawin. Nanti kalau ini apa istilahnya setara DPR yang biasa IB itu kan inseminasi buatan kawin suntik kan biasa kan potong babi, potong sapi kan daripada dia kawin kalau lama waktu suntik atau panggil petugas suntik. Lihat babi dan sapi hamil, betul mau hamil. Betul menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Betul menghabiskan waktu untuk yang bukan sesuatu yang bisa mendatangkan keselamatan. Nah, beda dengan Abraham, dia menunggu Tuhan di bawah pohon terbanting. Kira-kira Tuhan mau bilang apa? Lah sini mau kemana? Nah, belajar dari Abraham, saudara-saudara, kita mesti menyiapkan waktu khusus untuk bisa berrelasi dan berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Bukan tunggu ibarat rumah tangga, tunggu ibarat pemuda, atau tunggu ibarat minggu. Ada orang yang tunggu hari ulang tahun baru dia sembahyang. Ya untuk bayar hari ulang tahun setahun sekali. Kalau yang sama dia lahir di 29 Februari 4 tahun sekali baru dia datang. Aku tuh sedang 4 tahun sekali. Kita bisa kacau itu. Ini menjadi refleksi yang baik untuk kita semua, karena dengan menyiapkan waktu untuk Tuhan, maka apa yang menjadi tema kita hari ini menjadi gereja yang ramah kepada sesama bisa terjadi dalam hidup kita. Kenapa potong suka marah-marah terus? Kenapa potong suka mengomel terus? Itu semua terjadi hanya karena potong sudah punya waktu yang khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Apalagi mulai panas begini, potong mulai panas. Biasanya kejahatan terjadi di kota yang disebut Kasih ini waktu bougainville mulai berbunga. Bougainville mulai berbunga itu kan hawanya panas semua kan. Kalau musim hujan ada bougainville yang berbunga itu mungkin dia salah cetak atau apa begitu. Bunga kertas ini biasa berbunga di musim panas. Itu mulai banyak kasus. Makin banyak bunga kertas yang berbunga, makin banyak kasus di kota Bogor. Nah, Koton bukan belajar dari bunga kertas, tapi Koton belajar dari Abraham. Punya waktu khusus dengan Tuhan. Kadang-kadang Koton lupa, Koton hanya mementingkan hobi. Ada orang yang dipancing ikan sampai 2-3 hari. Padahal sudah dapat ikan, mau pulang cerita, sipi. Ada orang yang tiap hari hanya pikul senapan angin dicari guru, baru pulang hanya dapat cerita sipit kan dahan saja. Sipit itu kalau matematika bilang salah, iya kan?
Orang cerita yang hebat bilang sipit. Sipit apa? Salah nggak sipit? Banyak orang yang tiap hari hanya kerja main game bisa terus. Soalnya ada waktu siang, malam, pagi, sore hanya game bisa terus. Ada orang yang mungkin karena mau bergaya cerita ke orang lain tentang apa istilah topik-topik yang lagi menarik sekarang, lagi trending topik itu, maka dong tiap hari hanya baca terus ini apa nih, berita online. Jangan ada kerja lain, dong hanya baca saja. Yang lainnya tiap 1 jam ganti status di WA. Sudah ada kerja, ya? Sudah ada kerja baca kitab sudah. Yang lainnya sudah. Dompi di mana ada baca cerita orang benang masa. Jadi itu satu tadi dia taruh barang sumber salah. Harusnya di pinggir dia taruh di tengah. Kok dia mau taruh di tengah? Kurang jauh. Kenapa mesti jadi bahan omongan? Iya kan? Kotong hanya berkumpul cari hak, cari tahu orang pun salah saja. Kenapa kotong sudah menyiapkan waktu untuk Tuhan? Abraham memilih pohon terbanting untuk mendirikan kemahnya ketika ia berpindah, karena disitulah tempat-tempat penting Tuhan berbicara dengan dia. Karena itu dia selalu setia menunggu Tuhan di bawah pohon terbanting. Saudara-saudara, cerita selanjutnya nanti kapan-kapan kita khotbah. Karena kalau khotbah semua lama, belum Sarah kata wale Abraham umur lanjut kayak Sarah mati hari kayak itu susah. Sampai jam 12 khotbah sudah habis. Dan kita hanya hari khotbah tentang pohon terbanting. Sediakan waktu untuk Tuhan. Atau yang pendeta dulu kadang-kadang saudara potong pindah-pindah jemaat itu kapal sakit. Mungkin potong sudah menjadi satu keharusan. Tapi potong anak-anak yang agak sedikit menemui kesulitan karena dong mesti membangun relasi-relasi yang baru. Nah masing-masing jemaat kan punya karakter sendiri-sendiri. Betlehem dari bawah dengan didominasi oleh orang Rote, karakternya beda. Hosana Sunkain di sini yang didominasi oleh orang Timur, karakternya beda. Nah kalau ketemu pendeta soalan, ketemu anak-anak yang baru naik badan ini, jadi akhirnya dong punya pertumbuhan moral itu bisa terganggu karena kotong selalu berpindah-pindah. Dan ketika kotong pindah, kotong berusaha berkenalan dengan jemaat semampu yang kotong bisa kenal. Kotong harus bisa membangun relasi dengan orang yang mungkin suka dengan kotong juga. Nah ini cerita Abraham berpindah-pindah hal yang sama. Dia berpindah masuk dalam satu wilayah yang baru, dia harus berrelasi dengan hal yang baru. Begitupun ketika dia dapat 3 orang tamu di bawah pohon terbanting tadi, dia layani tamu semua. Dia belum tahu ini tamu ini datang punya maksud baik atau maksud jahat. Walaupun cerita selanjutnya bilang itu 3 orang tamu adalah Tuhan dengan 2 malaikatnya, tapi ketika dia datang Abraham sudah tahu dia punya niat baik atau niat jahat. Karena Abraham kotong tahu bersama bahwa dia merupakan orang terkaya. Di mana saja dia sampai, dia jadi orang paling kaya di tempat. Dia punya budak, dia punya ternak, dia punya semua. Sampai-sampai hanya karena budak dan ternak dia dengan Lot. Dia dengan Lot, dia pun ponakan itu berkelahi. Karena terlalu banyak, terlalu kaya untuk hewan. Jadi bisa saja 3 orang tamu ini datang untuk merampok, dia bisa saja. Tetapi penerimaan Abraham menunjukkan bahwa itulah tradisi budaya yang diwariskan oleh orang tua, melayani tamu dengan baik. Masing-masing budaya di NTT punya
kebiasaan sendiri-sendiri melayani tamu. Ya ada yang ketika tamu datang, dong kasih yang terbaik. Kadang-kadang mungkin dong pun ayam tenak tinggal 1 ekor, makanan tamu yang datang, dong bunuh juga. Kasih layani tamu yang baik. Dong perhatikan, dong bercerita dengan tamu dan sebagainya. Saudara-saudara, pertemuan dengan Tuhan itu biasanya terjadi melalui cara Tuhan. Kau kan sudah tahu Tuhan pun cara kemana. Tapi salah satu cara bertemu dengan Tuhan adalah seperti dalam cerita tadi dengan kedatangan tamu itu. Tiap hari kau bertemu dengan banyak orang. Dan Tuhan bisa saja memakai orang-orang yang ketemu di kotong itu untuk memberitahu tahu Tuhan bermaksud untuk kotong apa. Bisa saja itu menjadi satu teguran. Tuhan bisa hadir melalui misalnya kotong mungkin kepala dinas di kantor, dia kasih teguran. Tuhan bisa datang melalui kotong dosen di kampus, bisa datang melalui kotong guru. Tuhan bisa datang melalui orang tua. Tapi Tuhan juga bisa datang melalui anak-anak. Orang-orang yang ada di sekitar kita senantiasa Tuhan pakai untuk bisa bertemu dengan kita. Yang jadi soal, kau mau bertemu Tuhan ke sorga, ataukah kau hanya mau bertemu status saja? Itu soal terpenting dalam kehidupan di zaman ini, zaman apa namanya? Bukan zaman digital lagi, bukan 4.0 yang baru ini apa baru istilah yang terlupa. Dan kemarin 4.0 atau 4.0 itu dalam bilang era globalisasi digital. Sekarang sudah ganti nama apa kok. Karena itu tadi di kebagian pertama kita sudah kasih tahu bahwa pemerintah kan sudah bikin apa istilahnya Merdeka Belajar. Beberapa orang dari kemarin ketika ketok rapat ada beberapa mahasiswa dari Aceh, Palembang yang kuliah di Uganda. Ya 6 bulan berkuliah di Uganda sih, untuk bercerita tentang Merdeka Belajar. Ternyata dong itu mahasiswa kedokteran, tapi dong belajar di Faperta. Faperta ini apa? Peternakan. Itu pertanian. Nah, dong belajar di Faperta, beta semua itu. Tapi kecil kalian dong mahasiswa kedokteran. Ya apa hubungannya itu? Dan belum bilang sekarang Merdeka Belajar ini bisa, betul bisa programkan 1 semester untuk mau belajar apa saja. Yang penting selalu bikin laporan ke dosen pembimbing. Jadi karena itu kita ngomong dengan dosen Faperta itu kalau bisa dengan Gotong Gereja Hosana Sonken Gotong bikin MOU. Dan di sini kita sampai tahu terlalu banyak. Nanti misalnya kelompok tani Gotong sampai tahu ada 2. Kemudian di gereja di Kota Pasang Roti di atas, dan bisa nanti mulai semester berikut dong akan kirim untuk mahasiswa untuk belajar di sini selama 6 bulan. Nanti dong pekerjaan yang dilakukan tiap hari dong laporkan dosen yang akan kasih masuk. Oh, jadi misalnya dia satu gereja ini masuk mata kuliah apa? Soalnya dia nomenklatur semua. Dia bikin apa masuk mata kuliah apa? Dia dibantu orang masuk kuliah mata kuliah apa dan seterusnya. Kemarin kita bercerita banyak dan mungkin di situ kita bisa bertemu dengan kita bisa tahu Tuhan bermaksud untuk kita ketika kita bertemu dengan orang lain. Yang jadi soal adalah bagaimana kita mereaksi ketika bertemu dengan orang lain. Karena itu saudara-saudara, Nas Pembimbing tadi menolong kita untuk bisa menjadi ramah terhadap sesama.
beta lebih senang ayat sebelumnya. Efesus 4 ayat berapa tadi, 32. Tapi beta senang ayat 31. Hanya dari sinode suka si ayat 32 nah. Pak, ayat 31 yang penting. Buanglah amarah, geram, apa segala macam kejahatan semua harus dibuang supaya potong bisa ramah terhadap orang lain. Nanti kadang-kadang potong yang bapak-bapak lebih jadi orang pun istri ini potong, oh membaik-baik, aduh tangga, aduh mama, dan potong pun ini, lu bilang pun, dan orang pun ini coba potong kasar coba. Ternyata butuh dari laki tentara nah waktu rusak. Namanya berlaku ramah dengan orang-orang yang ada di dekat potong berdua, potong istri, potong suami, potong anak-anak, potong orang tua, berlaku ramah berdua. Betul anak dong kadang-kadang berpanggil dan dong, baik, mari dong, kenapa? Jadi betul langsung buka baju. Jadi kenapa? Potong dua jadi subuh. Kok ini jauh orang tua bilang, kok kenapa? Anak kebetulan di rumah, kenapa? Oh itu anak di rumah, kalau beda lu udah sedikit lu sudah apa? Karena cara menyampaikan itu kan bikin waktu aku kan namanya waktu orang tua ini rasa diri hebat jadi supaya mudah lah gitu. Jadi ketika anak-anak dong dengan nada intonasi yang sudah enak pasti potong orang tua semua bersih. Waktu anak hidup di zaman yang beda dari betul. Waktu potong bapak, bilang zaman udah gini besi. Waktu zaman yang sekarang umur beda 50-an itu bilang udah gigit roti. Nah yang zaman sekarang ini udah gigit HP. Jadi waktu zaman berbeda. Tapi mari berlaku ramah. Seorang terhadap yang lain dimulai dari dalam rumah tangga kita semua. Belajar dari Abraham, kita percaya bahwa Tuhan memakai orang lain untuk menolong kita mengerti maksud Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita dengar persembahan pujian dari Vokal Grup Orang-orang Sumba.
Amin.